Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mind mapping mengenai ekonomi makro. Adapun beberapa poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian ekonomi makro. Yang kedua, perbedaan ekonomi makro dan mikro. Yang ketiga, tujuan ekonomi makro. Yang keempat, komponen ekonomi makro dan kebijakan ekonomi makro. Dan yang kelima, dampaknya terhadap ekonomi. What is macroeconomics? Apakah itu ekonomi makro? Macroeconomics atau ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja keseluruhan ekonomi. Ini mencakup analisis agregat dari berbagai elemen seperti produk domestik bruto atau PDB, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan ekonomi. Perbedaan ekonomi makro dan mikro. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan perusahaan, sedangkan ekonomi makro melihat keseluruhan ekonomi dan interaksinya. Tujuan ekonomi makro. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi suatu negara dan meningkatkan standar hidup. Yang kedua, stabilitas harga, menghindari inflasi tinggi atau deflasi yang dapat merugikan perekonomian. Dan yang ketiga, pengurangan pengangguran, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah orang yang tidak bekerja. Komponen utama ekonomi makro. Yang pertama, PDB. PDB adalah total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Ini adalah indikator utama dalam kesehatan ekonomi. Adapun cara menghitung PDB, yaitu PDB dapat dihitung dengan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Inflasi adalah kenaikan umum dalam harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi selama periode tertentu. Hal ini dapat mengurangi daya beli uang. Indeks harga konsumen atau IHK. IHK mengukur perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi konsumsi dan investasi. Adapun jenis-jenis pengangguran, yaitu pengangguran friksional yang disebabkan oleh perpindahan pekerjaan, pengangguran struktural yang disebabkan ketidakcocokan keterampilan, dan pengangguran siklis yang disebabkan terkait siklus ekonomi. Adapun faktor penyebab pengangguran, yaitu penyebab dapat termasuk resesi ekonomi, perubahan teknologi, dan perubahan dalam permintaan pasar. Kebijakan ekonomi makro. Yang pertama ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi peran bank sentral. Bank sentral mengatur pasokan uang dan suku bunga untuk mempengaruhi ekonomi. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Alat kebijakan moneter meliputi suku bunga, dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi pinjaman dan investasi. Alat kebijakan moneter yang kedua yaitu operasi pasar terbuka, dengan membeli atau menjual surat berharga untuk mengontrol likuiditas. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal melibatkan penggunaan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mempengaruhi ekonomi. Tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan dan mengurangi pengangguran. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dan pajak? Pengeluaran pemerintah yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan pajak yang lebih rendah dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Misalnya, stimulus fiskal selama resesi dapat meningkatkan permintaan agregat dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat dapat membantu mengendalikan inflasi, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan.